Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dampak penting hipotetik yaitu DPH yang akan dipresentasikan oleh anggota kelompok 6 itu sendiri yang terdiri dari Agnes Dewi Wuri dengan NIM 07 dan saya sendiri Yonika Sindiana dengan NIM 09. Kemudian ada rekan saya Endasti Lestari dengan NIM 14. Kemudian ada rekan saya lagi Taufik Bahrul Rizky dengan NIM 33 dan ada Azhar, Samsul Azhar dengan NIM 46. Next. Ya, di dampak penting hipotetik ini atau DPH ini kami akan membahas yang pertama yaitu mengenai identifikasi dampak potensial. Kemudian di dalamnya itu kami akan membahas mengenai dampak potensial atau DP, kemudian kami akan membahas mengenai evaluasi dampak potensial yang di dalamnya ada dampak penting hipotetik, kemudian tidak lupa juga membahas mengenai prioritas dampak penting hipotetik beserta klasifikasi dan prioritasnya. Next. Pertama, yang akan dibahas dari dampak penting hipotetik ini yang masih dalam bab pelingkupan dalam kerangka acuan, yaitu yang pertama adanya identifikasi dampak potensial. Nah, apa sih identifikasi dampak potensial itu? Identifikasi dampak sosial potensial merupakan tahap awal dari proses penentuan dampak penting hipotetik atau DPH. Nah, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan baik primer maupun sekunder yang mungkin timbul pada rencana kegiatan mulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Di sini kami akan mengidentifikasikan mengenai rencana kegiatan, adanya tipe ekosistem, fungsi ekosistem, komponen lingkungan, dan kemudian identifikasi dampak potensial juga melakukan melalui yaitu yang pertama adanya penelaahan pustaka, kemudian penggalian informasi, rencana kegiatan, survei pendahuluan, dan hasil konsultasi publik. Next. Nah, dalam identifikasi dampak potensial ini terdapat metode-metode untuk mengidentifikasi dari dampak potensial itu sendiri. Nah, yang pertama ini adanya telaah pustaka, kemudian ada interaksi kelompok, ada daftar uji atau checklist, overlay atau tumpang, MCH, dan adanya bagan alir atau flow diagram, kemudian adanya matrik interaksi yang sederhana maupun Leopold atau battle, kemudian ada analisis isi, dan yang terakhir ada metode ad hoc ataupun metode lainnya yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Next. Nah, dari metode identifikasi dampak hipotetik tadi, adanya bagan alir. Menggunakan metode bagan alir atau flow diagram. Nah, apa sih bagan alir ini atau flow diagram ini? Flow diagram atau flow chart atau aliran dampak atau impact flow adalah metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dan komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak. Melalui bagan alir ini dapat digambarkan adanya dampak langsung dan tidak langsung, serta hubungan antar komponen lingkungan sehingga lebih memudahkan dalam mengevaluasi dampak secara keseluruhan dan dapat dicari aktivitas pokok mana yang harus dikendalikan lebih serius. Berikut terdapat keuntungan dan kelemahan dari metode bagan alir. Keuntungan dari metode bagan alir ini yaitu yang pertama dapat menggambarkan adanya dampak langsung maupun tidak langsung. Kemudian menunjukkan dampak primer, sekunder, tersier, dan lain-lain. Kemudian adanya dampak menghubungkan pengaruh dampak suatu kegiatan terhadap komponen lainnya yang terkena dampak. Dan keuntungan berikutnya yaitu cukup komunikatif, terutama untuk menerangkan kepada para pengambil keputusan. Adapun kelemahan dari metode bagan alir ini yaitu setiap orang akan menyusun bentuk alir yang berbeda-beda. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam menyusun bentuk alir dapat sangat mungkin terjadi. Kemudian adanya tidak sederhana rules sehingga bagi pemula menganggap dampak rencana kegiatan menjadi sangat banyak. Next. Berikut ini adalah contoh dari diagram alir. Yaitu misalnya kita ada kegiatan
termasuk dalam komponen biologi, yaitu ya yang termasuk adalah abiotik dan biotik. Kemudian adapun komponen yang termasuk ke dalam sosial itu adalah kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah contoh dari diagram alir yang komponen-komponen dari dampak hipotetik tersebut termasuk ke dalam diagram alir ini. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dibahas oleh Saudari Endah. Saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan untuk metode selanjutnya yaitu checklist daftar uji. Untuk itu diperlukan beberapa langkah yang sebelumnya. Yang pertama adalah telah pustaka, kemudian studi banding dan juga interaksi kelompok yang kemudian akan menghasilkan brainstorming tim AMDAL yang kemudian baru menghasilkan checklist daftar uji. Selanjutnya identifikasi dampak dengan metode daftar uji kuesioner. Terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian akan diberikan kepada beberapa warga sekitar untuk diisi dan kemudian akan baru didapatkan hasilnya. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah metode matriks. Yang pertama adalah laju horizontal, yaitu terkait dengan jenis kegiatan proyek yang secara potensial dapat menimbulkan dampak. Yang kedua adalah laju vertikal, yaitu komponen lingkungan yang diprediksi terkena dampak. Selanjutnya, berikut ini terdapat kelebihan dan juga kelemahan metode matriks. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah dapat menunjukkan interaksi antara jenis rencana kegiatan dengan komponen lingkungan terkena dampak. Kemudian, banyaknya dampak ke arah vertikal maupun horizontal dapat diidentifikasi dengan cepat. Sedangkan kelemahannya... Nah, selanjutnya adalah evaluasi dampak potensi. Nah, pelingkup pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan atau meniadakan dampak potensi yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar PDH yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam. Daftar PDH ini disusun berdasarkan hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat sekitar, rencana kegiatan, instansi yang bertanggung jawab, dan para pakar. Metodologi yang digunakan pada tahap ini adalah interaksi kelompok, misalnya rapat atau brainstorming, survei lapangan, studi literatur, kajian studi exiting, diskusi antar tim AMDAL, dan professional judgment. Kegiatan evaluasi dampak potensi ini dilakukan dengan pertimbangan hasil konsultasi dan diskusi dengan instalasi yang bertanggung jawab serta masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya dampak penting hipotetik. Nah, dampak penting hipotetik ini dibagi jadi dua, dari Permen LH nomor 16 tahun 2012 yang berisikan menyusunan dokumen AMDAL menguraikan dampak penting hipotetik terkait rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan. Dilakukan dengan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan atau internasional oleh berbagai literatur, memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan atau hipotesa dampak. Salah satu kriterianya adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana mengelola dampak tersebut dengan cara mengacu pada SOP tertentu, pengolahan yang terjadi bagian rencana kegiatan, panduan teknis tertentu dari pemerintah atau standar internasional. Penyusunan dokumen AMDAL diharapkan menyampaikan keluaran berupa uraian proses evaluasi dampak potensial menjadi PDH, lalu PDH ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan yang akan dikaji disertai dengan alasan serta argumen. Nah, selanjutnya dari Permen LH nomor 8 tahun 2006. Dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam.
dan studi andal dengan peniadaan hal-hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting ditelaah. Penelaah pustaka, analisis isi, interaksi kelompok, metode AC dan Hoek, daftar uji, matrik interaksi sederhana dan bagan alir, pelapisan, serta pengamatan lapangan. Hal bertujuan untuk menghilangkan atau meniadakan dampak potensi yang dianggap tidak relevan atau tidak penting. Nah, metode yang digunakan dalam interaksi kelompok yang dilakukan oleh pemrakarsa dengan pertimbangan hasil konsultasi dan diskusi dengan pakar, instansi yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang berkepentingan. Nah, klasifikasi dan prioritas dampak penting dengan memperhatikan kebijakan atau peraturan yang menjadi dasar untuk arahan kajian AMDAL selanjutnya seperti standar atau baku mutu. Nah, selanjutnya konsep saintifik dari kajian yang akan dilakukan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai tujuan penentuan dampak penting hipotetik atau DPH. Penentuan dampak penting hipotetik atau DPH dimaksudkan untuk menentukan jenis dampak penting hipotetik dengan derajat kepentingannya akibat rencana kegiatan yang akan dikaji dalam AMDAL yang sesuai dengan pelingkupan, dan juga dengan melihat kegiatan lain yang sejenis. Selanjutnya, faktor penentu dampak penting hipotetik. Yang pertama, adanya jumlah manusia yang akan terkena dampak. Yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. Yang ketiga, lama dan intensitas dampak berlangsung. Yang keempat, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dan yang terakhir, kriteria lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian proses penentuan dampak penting hipotetik. Yang pertama, diskusi di antara tim studi AMDAL dan pemrakarsa proyek dalam lokakarya. Yang kedua, analogi dampak dari operasi tangguh LNG yang saat ini sedang berlangsung. Dan yang ketiga, kajian laporan berkala pelaksanaan RKL RPL dari operasi tangguh LNG saat ini. Dan yang terakhir, kajian literatur, pengamatan di lapangan, dan penilaian profesional dari para pakar. Kemudian hasil penentuan dampak penting hipotetik atau DPH diantaranya. Yang pertama, ada tahap prakonstruksi yang meliputi sikap dan persepsi masyarakat dan keresahan masyarakat. Dan yang kedua adalah tahap konstruksi yang meliputi penurunan kualitas udara, peningkatan intensitas kebisingan, peningkatan air larian atau runoff, peningkatan sedimen, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan kualitas air permukaan, penurunan estetika lingkungan, gangguan lalu lintas, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, sikap dan persepsi masyarakat, serta keresahan masyarakat, dan penurunan kesehatan masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Nah, selanjutnya adalah tahap operasional. Nah, tahap operasional ini yang pertama itu penurunan kualitas udara, peningkatan intensitas kebisingan, peningkatan air larian atau runoff, peningkatan sedimen, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan kualitas air permukaan, penurunan estetika lingkungan, gangguan lalu lintas, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, sikap dan persepsi masyarakat, keresahan masyarakat, dan penurunan kesehatan masyarakat. Nah, penentuan prioritas dampak penting hipotetik dibagi menjadi 3, yaitu membuat urutan prioritas terhadap semua dampak penting hipotetik, membuat urutan prioritas terhadap tema-tema mengikat, membuat urutan prioritas berdasarkan tahapan kegiatan. Nah, selanjutnya klasifikasi dan prioritas dampak penting hipotetik.
Nah, tujuannya itu untuk mengelompokkan atau mengorganisir dampak penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnya. Nah, manfaatnya tuh untuk mempertajam arah kajian AMDAL sehingga pemilihan strategi kajian dan metodologi lebih tajam. Untuk lalu yang kedua adalah untuk memudahkan penilaian atau pengambilan keputusan melihat tema 2 atau dampak 2 yang memerlukan perhatian khusus. Nah, klasifikasi dan prioritas dampak penting dibagi menjadi 3, yaitu berkaitan dengan fungsi ekologis, berkaitan dengan sasaran kebijakan, berkaitan dengan kepentingan sosial. Nah, untuk berkaitan dengan fungsi ekologis itu misalnya seperti konservasi hutan menjadi tema untuk dampak yang terkait dengan pembalakan hutan, erosi, peningkatan sedimentasi di dasar sungai maupun perubahan pola mata pencarian. Nah, kalau sasarannya yang kedua itu berkaitan dengan sasaran kebijakan, misalnya adanya kebijakan untuk mempertahankan budidaya perikanan tradisional di suatu wilayah, mengikat dampak yang terkait dengan pencemaran air, populasi dan keanekaragaman spesies dan mata pencarian dan lain-lain. Yang tiga adalah berkaitan dengan kepentingan sosial, misalnya pemindahan penduduk menjadi tema pengikat untuk berdampak perubahan tantangan sosial, perubahan mata pencarian dan perubahan demografi serta dan lain-lain. Oke, saya akan melanjutkan selanjutnya, yaitu penentuan prioritas dampak. Tujuannya untuk mengkomunikasikan derajat keseriusan dampak sehingga penilaian KA dapat secara cepat melihat dampak-dampak mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian yaitu 3 pendekatan dapat digunakan untuk memprioritaskan dampak. Yang pertama yaitu membuat urutan prioritas terhadap semua dampak penting hipotetik. Jika ada 8 dampak penting hipotetik, semua diberi urutan prioritas. Kemudian membuat urutan prioritas terhadap tema-tema pengikat. Jika ada 3 tema untuk dampak penting hipotetik, 3 tema tersebut akan diberi urutan prioritas. Selanjutnya yaitu membuat urutan prioritas berdasarkan tahapan kegiatan. Setiap tahapan seperti prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terdapat dampak-dampak tertentu yang diprioritaskan. Next. Oke, ini adalah penentuan prioritas dampak. Itu contoh. Kemudian ini contoh membuat urutan prioritas dampak menggunakan metode. Yang pertama yaitu mempraktikkan besarnya peluang terjadinya dampak. Kemudian yaitu memperkirakan besarnya akibat atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Caranya yang pertama yaitu peluang kejadian dibuat gradasi nilai yang mewakili gradasi peluang kejadian yang hampir pasti sampai jarang sekali. Kemudian besarnya akibat dibuat gradasi nilai mewakili gradasi besarnya konsekuensi akibat dari yang katastrofik sampai dengan insidental. Next. Ini adalah contoh alur proses pelingkupan dampak prioritas rencana kegiatan proyek di pengembangan gas Matindok BPGM Sulawesi Tengah. Bisa dilihat di layar seperti ini. Next. Kemudian ini contoh alur proses pelingkupan dampak prioritas rencana kegiatan proyek pengembangan gas Matindok di Sulawesi Tengah. Bisa dilihat seperti ini, bisa dibaca terlebih dahulu. Ini adalah contoh ya dari itu alur proses pelingkupan dampak prioritas. Next, yaitu ini adalah alur proses pelingkupan dampak prioritas rencana kegiatan proyek pengembangan gas Matindok. Oke, next.
Dan ini adalah ringkasan proses ruang lingkup studi dari pelingkupan tersebut tadi. Ini bisa kita lihat. Kemudian next. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.